Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amalia Fadilah dari Prodi PBA Pendidikan Bahasa Arab. Nah, dengan NIM 23112209. Nah, di video kali ini saya akan mereview salah satu kamus bahasa Arab, yaitu Kamus Al-Ghani Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan bahas saya akan bahas mulai dari identitas kamusnya, habis itu profil penulis, habis itu penilaian kamus, segmentasi kamus, cara menggunakan kamus, sampai yang terakhir itu rating kamusnya bagaimana. Nah, jadi simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu identitas kamus. Nah, yang pertama itu ada nama penulisnya, yaitu Al-Tahfur Rahman SPDI. Nah, ini nama penulisnya. Kemudian dia diterbitkan oleh Andaliman Books. Nah, dia di tempatnya di Bantul, Yogyakarta. Nah, habis itu jumlah halamannya itu sekitar 400 halaman. Nah, untuk harganya itu dia kalau sekitar 69.000 sampai 99.000. Itu tergantung edisi ya, atau tergantung penjualnya, juga tergantung harganya ya. Nah, kemudian untuk tahun terbitnya itu dia di tahun, kalau misalnya cetakan kelima itu dia di tahun 2025. Nah, ini dia cetakan kelima 2025. Untuk nomor, dia sudah termasuk, ada nomor ISBN-nya, dia sudah termasuk ISBN. Nomornya itu 9786231032539. Ya, setelah mengetahui tentang identitas kamus, sekarang kita memasuki tentang profil penulis kamus. Nah, penulis kamus Al-Ghani ini yaitu Al-Tahfur Rahman SPDI. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1992 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, beliau ini menempuh pendidikan terakhirnya itu jurusan kependidikan Islam, yaitu di Universitas Islam Negeri, yaitu disebut UIN. Nah, UIN ini di Sunan Saljaga, Yogyakarta. Nah, boleh dibilang beliau ini bahasa Arab adalah bahasa keseharian beliau dalam berkomunikasi. Nah, sejak menempuh pendidikan formal di bangku madrasah diniyah, beliau ini sudah mulai akrab dengan bahasa Arab. Nah, setelah itu beliau ini berlanjut ke jenjang pendidikan di pesantren hingga di bangku kuliah. Kemudian beliau ini menyelesaikan jenjang kuliah S1-nya itu pada tahun 2014. Nah, kemudian beliau ini dipercaya sebagai pengajar di salah satu pondok pesantren di wilayah selatan Yogyakarta. Nah, 2 tahun berselang, beliau ini memperoleh kesempatan untuk mengabdi sebagai salah satu staf honorer di Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Kemenak RI. Nah, kantornya ini di wilayah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, buku ini adalah karya ketiga penulis. Nah, adapun karya-karya yang lain, penulis ini di bidang bahasa Arab dan keilmuan yang sudah diterbitkan. Selain kamus bahasa Arab itu ada buku lagi yang diterbitkan oleh beliau. Yang pertama itu yaitu edisi Saku Kamus Arab Indonesia Arab, itu diterbitkan di Epicentrum Books 2017. Kemudian ada pedoman lengkap sholat wajib dan sunnah, namanya diterbitkan Andaliman 2019. Kemudian ada tuntunan berbisnis ala Rasulullah, Andaliman Books, itu di tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke jenis kamus. Kamus Al-Ghani Bahasa Arab ini termasuk kamus dwi bahasa karena dia ada dua terjemah, yaitu Arab Indonesia dan Indonesia Arab. Nah, sehingga ini memudahkan pengguna dalam memahami dan mencari kosakata. Nah, dilihat dari ukurannya, kamus ini tuh sedang pas ya, maksudnya sedang atau praktis. Nah, jadi kamus ini tuh tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan ini kamus ini tuh mudah digunakan sehari-hari. Nah, dari segi isi, kamus ini merupakan kamus umum karena berisi kosakata yang sering digunakan dan dilengkapi dengan transliterasi untuk membantu pembacaan. Nah, sedangkan dari segi tujuan, kamus ini digunakan sebagai kamus pembelajaran, terutama untuk membantu pemula dalam belajar dan menerjemahkan bahasa Arab. Untuk segmentasi pasar kamus Al-Ghani Bahasa Arab ini, dia bisa untuk pelajar, misalnya untuk pelajar kayak SD, SMP, SMA yang sedang belajar dasar-dasar bahasa Arab. Kemudian dari santri atau santriwati di pesantren itu juga bisa. Terus mahasiswa khususnya yang mengambil jurusan bahasa Arab atau pendidikan Islam. Terus bahkan juga masyarakat umum yang ingin belajar bahasa Arab secara mandiri. Selanjutnya kita akan bagaimana caranya sih menggunakan kamus. Nah, sebelum menggunakan kamus ini, kita harus mengetahui apakah kata yang akan dicari itu maknanya tersebut terdiri dari huruf-huruf asli atau ziyadah atau tambahan. Nah, setelah itu baru kita telusuri huruf, arti dan maknanya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama nih, jika kata yang akan dicari maknanya terdiri dari huruf asli, maka hendaknya dicari berdasarkan urutan atau permulaan huruf-hurufnya, seperti kata wajada. Nah, wajada di sini kan berarti wajada ini kita mencari wajada, berarti kita carinya huruf wawnya dulu. Nah, kita cari huruf wawnya.
Nah, kita sudah cari huruf waw. Nah, kita udah cari nih huruf wawnya nih. Ini huruf waw, bagian huruf waw. Kemudian setelah kita cari huruf waw, awal hurufnya waw. Nah, kita cari huruf yang keduanya yaitu huruf dal. Nah, di sini masih belum huruf dal. Kita bukan ini tidak ada huruf dal. Ini masih huruf hamzah. Kita cari yang setelahnya huruf dal. Nah, ada? Oke. Nah, ketemu dia wajada. Nih, artinya adalah menemukan atau memperoleh. Nah, kalau misalnya kita kita mendapatkan mufradatnya bukan dari kata aslinya, dari kata ziyadah. Nih, kalau misalnya kita cari maknanya tersebut terdapat pada huruf ziyadah, maka dia terlebih dahulu kita harus mengetahui kata dasarnya atau huruf aslinya. Nah, maksudnya kalau misalnya kita mau mencari maknanya itu tapi maknanya ada tambahan ziyadahnya, maka dia harus tahu awalnya dulu, awal huruf aslinya. Misalnya dari kata maq'adun. Nah, berarti kita carinya huruf qaf. Nah, kan maknanya ini sebagai tambahan, berarti kita huruf qafnya mencari huruf qaf. Maq'adun. Kita cari huruf qafnya. Nah, udah nih kita sudah ketemu huruf ko di bagian huruf ko. Oke, kita udah ketemu awal hurufnya. Kemudian kita cari yang kedua huruf keduanya yaitu huruf ain. Kita cari huruf ainnya. Kita cari. Oke, nggak ada di sini. Nah, qa'ada. Kita cari ada qa'ada. Nah, ada dia. Qa'ada. Nah, artinya apa? Duduk atau berdiri. Qa'ada. Nah, berarti kalau maq'adun berarti bisa tempat duduk atau menduduki atau berdiri bisa. Nah, berarti kalau ada itu duduk atau berdiri. Tadi kita sudah sudah menjelaskan cara menggunakan kamus Arab Indonesia. Sekarang kita menjelaskan cara menggunakan Indonesia ke Arab. Yang pertama, kamus Indonesia Arab ini disusun berdasarkan urutan abjad dan berdasarkan kata dasar. Nah, kedua, setiap entry atau kata itu dicetak tebal. Seperti contoh nih, detektif berarti ditebalkan. Nih, di kamusnya kayak gini. Dia ditebalin nih. Ini entry-nya ditebelin biar dia tahu oh ini gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, nah kalau misalnya entry-nya itu yang hendak kita cari itu dia dari kata dasar bukan tanpa bentuk imbuhan. Misalnya kita mau cari, nah maka carilah huruf awal kata dasarnya tersebut berdasarkan urutan dalam abjad. Misalnya kita mau cari domba, berarti kan kalau di sini di buku detektif pada huruf D. Kalau misalnya kita mau cari domba, berarti gimana? Kita berarti awal abjadnya berarti huruf D. Kita cari huruf D-nya. Nah, sudah ketemu huruf D. Ini huruf D. Sudah ketemu belum ketemu. Nah, selanjutnya huruf D. Nah, kita sudah mencari awalnya, awal hurufnya, awal huruf katanya itu huruf D. Kemudian setelah huruf D kita cari, setelah huruf D itu berarti domba berarti O. Nah, berarti huruf vokalnya kita cari huruf O. Huruf vokalnya O. Ini vokalnya masih A, ini udah E, I, habis itu nah, ada domba, kita ketemu domba. Nah, ini dia kita ketemu domba. Berarti domba bahasa Arab artinya ghanamun. Nah, ini kalau misalnya tidak ada kata imbuhan. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara mencari kata yang hanya terdiri dari kata dasar tanpa bentuk imbuhan. Nah, kita sudah mencarinya. Nah, sekarang kita yang kedua, cara keduanya yaitu bagaimana sih cara mencari kata tapi terdiri dari kata dasar dan bentuk imbuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita cari kata dasarnya dulu. Kemudian kalau sudah mencari kata dasarnya, nah dari kata dasar tersebut itu huruf awalnya apa? Habis itu kalau sudah huruf awalnya apa? Nah, berarti kalau sudah berdasarkan huruf awal dari kata dasarnya. Nah, kemudian harus sesuai urutan dalam abjadnya. Nah, kita contohkan dulu. Misalnya kita akan mencari kata mengajar apa sih bahasa Arab yang mengajar? Nah, mengajar berarti imbuhannya meng kan, meng. Nah, imbuhannya meng. Nah, kita berarti kan mengajar. Nah, kan ada imbuhannya meng. Nah, berarti kata dasarnya apa mengajar? Berarti kata dasarnya ajar. Nah, berarti kita mencari ajarnya. Nah, ajar itu berarti huruf awalnya A. Nah, kita cari huruf A. Huruf awalnya itu A. Nah, kalau sudah kita mencari huruf awalnya A, berarti huruf keduanya apa? J. Kalau ajar berarti huruf keduanya J. Nah, kita berarti mencari aja. Nah, jadi ini masih B, kita mencari. Nah, sudah kita memasuki huruf J. Setelah AJ, aja, kita berarti habis itu kemudian kita mencari huruf A. Setelah huruf kedua berarti kita huruf ketiganya aja. Ini sudah memasuki huruf vokal yang aja, huruf vokal yang A. Habis itu kalau sudah menemukan huruf vokalnya A lagi, ini kayak aja, berarti kita mencari huruf R, ajar. Nah, ini dia, ajar. Nah, ini ada kata mengajar, berarti mengajar bahasa Arabnya adalah allama. Nah, ajar mengajar berarti allama. Sudah ketemu ini mengajar bahasa Arabnya allama.